Shalom saudara, pada hari ini ya, hujan dari pagi tapi tidak meredupkan semangat saudara untuk beribadah. Ini sangat luar biasa sekali. Ya. Tuhan pasti tersenyum pada saudara. Karena banyak sekali, tolong misalnya kurang kondisi. Karena banyak jemaat-jemaat Tuhan ketika mereka hujan, gerimis, ada sedikit masalah, ya, meriang dikit, tidak mau ke gereja saudara. Jadi kita di dalam Tuhan harus benar-benar memuliakan Tuhan dalam segala hidup kita. Ya, pada hari ini kita belajar mengenai ketopong keselamatan, yaitu perkataan senjata Allah yang kelima, yang keempat, saudara ya. Dan kita akan belajar ya kalau mungkin ada yang belum datang kemarin ya, ketopong keselamatan atau helm yang untuk kepala keselamatan kita. Kepala kita harus dilindungi. Ya, dalam perang ya, helm harus dipakai supaya tidak kena panah, kena batu. Bahkan naik motor itu pakai helm. Kepala ini sangat penting karena kepala ini adalah pusat dari segala kegiatan tubuh kita. Kalau satu saraf kita atau otak kita luka, kita bisa stroke, kita bisa geger otak, bisa hidupnya bisa miring-miring, ya. Karena otak ini penting sekali. Otak ini juga memobilisasi semua anggota tubuh kita. Demikian juga pikiran kita. Pikiran kita juga menentukan hidup kita, apakah kelak sukses, diberkati Tuhan atau tidak. Pikiran kita, dari pikiran kita ini adalah komando atau pusat dari hidup kita. Kalau kita pikirannya miring, pikirannya nggak beres, pikirannya berdosa terus, maka kita tidak akan bisa selamat, saudara. Dan pikiran ini adalah untuk menentukan masa depan kita, ya. Dan Iblis tahu bahwa agak panas. Iblis tahu bahwa otak kita, pikiran kita itu sangat penting dalam hidup kita. Maka dia selalu menyerang pikiran kita, selalu menyerang pikiran kita untuk diselewengkan, untuk disesatkan. Ya, kita belajar ya, nanti kita juga akan ulang. Ada 4 poin, yang kemarin 1 dan 2. Ini akan ulang sedikit karena juga ada penambahan. Ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perangkat senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seluruh ya. Jadi gak sebagian. Kita gak ada gunanya kita pakai sepatu, pinggang, baju sirah, tameng, tapi kepala kita tidak terlindungi. Bisa kena serangan batu, benda-benda tajam, bertumbul, dan kita akan kalah. Ini si Paulus sering melihat bagaimana tentara Romawi ini memelengkapi dirinya dalam peperangan. Ya. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Yang saya singkat bukan sudah. Apa itu ketopong keselamatan? 1 Tesalonika 5 ayat 8-9. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jelas saudara ya, bahwa kita yang diselamatkan, ya, kita memakai keselamatan dari Yesus. Pikiran lindungi bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Ya, ini mengenai identitas. Yang pertama adalah ya, ketopong keselamatan melindungi pikiran kita dari tipu muslihat iblis. Jadi jelas bahwa Hawa diperdaya oleh iblis. Ya. 2 Korintus 11 ayat 3. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati dalam Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus wanti-wanti menasihatkan pada jemaat ya, di Korintus juga pada kita semua harus hati-hati. Takutnya bahwa kita mudah disesatkan dari iman setia kita kepada Tuhan. Kita sudah setia, sudah ke gereja, dibaptis, sudah melakukan firman Tuhan. Tapi itu tidak suka. Dia selalu menggoda untuk supaya kita punya keselamatan dibatalkan. Supaya kita jatuh dalam dosa lagi. Jadi hati-hati saudara. Iblis memperdaya dengan Hawa dengan iming-iming yang luar biasa sekali. Kejadian 3 1-5. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jelas, iblis tahu bahwa semua buah boleh dimakan. Tetapi iblis dengan kelicikannya,
dengan tipu muslihatnya, menyelewengkan, memutarbalikkan firman Tuhan. Jelas sekali boleh dimakan. Dia bilang, bukankah Tuhan larang kamu untuk makan? Lalu sahut perempuan itu ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Ya kan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Allah berkata apa? Oh, nggak mati. Ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini sudah pasti berlawanan dengan firman Tuhan. Kamu kalau makan pasti mati. Allah bilang, oh nggak mati. Jadi hati-hati setelah kalau kita berbuat dosa, oh nggak apa-apa, nggak ada orang lihat, nggak ada orang yang melihat kita, ini rasa kita berdua, pokoknya kita berbuat jahat, korupsi, ya kan? Tuhan membujuk kita, saudara. Hati-hati ya. Jadi, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia pertama yang diperdaya oleh iblis, diserang dengan tipu iblis adalah Adam dan Hawa. Ya. Dia menanam keraguan-raguan dalam pikiran Hawa. Nggak apa-apa lah, makan aja, enak kok. Itu nggak sekali Pak. Tapi setiap hari ditemui di taman, obrol, ngomong. Akhirnya suatu saat dimakan benar. Jadi jelas sekali kalau ada orang yang menghasut kita, merayu kita untuk berbuat jahat, berbuat dosa, kita tolak dan kita jauhi. Jangan mendekat, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Ya, ingat itu ya. Iblis bisa mencuri keselamatan. Hawa dan Adam mestinya hidup itu kekal. Di Taman Eden itu kekal. Tidak ada usia, tidak ada waktu, kekal. Karena tidak ada dosa. Begitu dia jatuh dalam dosa, waktu mulai berjalan. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mulai ada waktu, mulai ada umur manusia. Dulu gak ada umur, kita nggak tahu berapa lama Adam dan Hawa di Taman Eden. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Begitu jatuh dalam dosa, itu senang. Akhirnya ada umur, ada waktu, dan mati juga bisa. Jadi saudara, hati-hati. Ya. Jangan sampai kita punya keselamatan, kita punya berkat, kita punya sukacita, dihasut oleh iblis dan kita hancur. Ya. Kayak hari ini, banyak sekali anak-anak Tuhan, udahlah nggak usah ke gereja, ngapain jauh-jauh, ya kan? Buang waktu, udahlah kalau tanya gembalanya online aja, gak cepat kita online. Ya kan? Kamu kalau online enak ibadah, bisa sambil tiduran, bisa sambil koloran, bisa sambil ngemil, bisa sambil kita rekreasi, bisa sambil kerja. Itu nanti godaannya banyak. Setan kasih kita godaan banyak supaya kita nggak ibadah di gedung. Ibadah di gedung sangat penting. Sangat penting, kecuali kelak terjadilah New World Order, gereja ditutup semua. Lah kita boleh lihat YouTube, belajar sendiri, doa sendiri. Ya kan? Banyak sekali, udahlah ini minggu nggak usah ibadah, kita ke mall saja, ketemu klien. Ada loh, minggu dia nggak mau ibadah, ketemu klien, multi level marketing. Itu ada penyesatan, supaya kita jauh dari Tuhan, jauh dari berkat Tuhan. Termasuk dalam hal memberi persembahan. Kalian Pak Afid juga diskusi sama saya. Kan? Ada pendeta juga yang tidak perlu persembahan, tidak perlu persepuluhan. Iblis menggoda kita, udah nggak usah persembahan, nggak ada gunanya. Ya kan? Kamu kan perlu uang, perlu bayar sekolah, perlu bayar kontrakan, bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Uang kamu nggak cukup, ngapain persepuluhan? Kasih orang lain aja yang perpuluhan, kamu nggak usah. Gerejanya baru besar, cepatnya ribuan, nggak perlu dana. Jadi saudara, kita seringkali disesatkan oleh iblis dalam segala hal. Termasuk memberi persembahan, persembahan. Udah banyak. Ayo. Jangan banyak, 5.000 aja. Udah tahu orang itu mampu. Ya kan? Udah enak hidupnya, punya mobil. Kasihkan. Jangan. Aduh saudara. Itu dipakai iblis. Hati-hati ya. Kita akan bahas sedikit mengenai tipu muslihat dalam hal memberi kita. Tipu muslihat iblis dalam memberi persembahan di rumah ibadah. Jelas ya. Ini kata Tuhan ya dalam Maliaki ya 3:8-12.
Bolehkah manusia menipu Allah? Ya. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Yang dalam bahasa Inggrisnya jelas lagi. Ya, dia bukan menipu. You people are robbing me. Apa artinya? Kamu orang-orang manusia-manusia ini merampok aku. Your God. And here you are asking, how are we robbing you? You are robbing me of the offering and of the 10% that belongs to me. Jelas ya. Persembahan persepuluhan belongs to God. Ini dalam bahasa Inggrisnya malah kayaknya sadis loh. Kamu bukan hanya menipu, tapi kamu merampok persembahan persepuluhan. You robbing me. Ya. That belong to me. Ya, 10% that belong to me. 10% itu milik Tuhan. Jangan main-main, saudara. Lihat di Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, bab persepuluhan dari selasih, dari adas, manis, apalagi jintan, kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kadang-kadang orang Kristen dalam hal memberi persembahan itu susah sekali. Berdebatnya panjang. Ya kan? Wah nggak perlu, oh perlu. Itu kalau cari ayatnya betul. Wah itu perjanjian lama, udah nggak berlaku lagi. Siapa yang berani membatalkan perjanjian lama? Coba. Yesus datang tidak untuk membatalkan, tapi untuk menggenapinya. Menggenapi. Jadi tetap dijalankan. Pak itu perjanjian lama. Perjanjian lama memang banyak sekali tentang persepuluhan. Dan Yesus tidak pernah membatalkan perjanjian lama. Bahkan di sini konfirmasi, ya kan? Celakalah kamu, ya kan? Celaka. Hai orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, apa itu? Persepuluhan. Tapi yang lain jangan diabaikan, apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jadi kalau saudara persepuluhan pun, kalau saudara nggak setia, tidak adil, itu percuma. Yang penting juga kita adil, belas kasihan, kesetiaan, dan persepuluhan itu harus kamu lakukan. Jadi saudara, jangan sampai iblis memperdaya kita. Udahlah kamu lagi kurang nih, lagi bokeh nih, lagi butuh mau nyicil rumah, nyicil motor, nyicil apa lagi, mobil, untuk bayar uang sekolah. Ini kita butuh renovasi rumah. Itu kalau pikir itu semua, saudara nggak bakal memberi persepuluhan. Apa itu persepuluhan? Besok jelas dulu, jangan sampai iblis menipu. Ya. Makanya baca firman Tuhan. Apa arti persepuluhan? Dalam bahasa Inggrisnya, ya. 1/10, 1/10 atau 1%, apa 10% of annual, ya, produce or earning for being taken as a tax for the support of the church and clergy. Jadi saudara, jelas 10% ini adalah pajak tahunan. Kalau ya hasilnya setahun, tapi kalau sebulan ada hasil, ya bulanan. Jelas kayak pajak, katakan bahwa di terjemahan lain persepuluhan adalah pajak untuk mensupport gereja. Ya. Gereja perlu uang, perlu. Pak, nggak perlu persepuluhan, Pak, nggak perlu persembahan. Itu banyak orang demikian. Kenapa nggak perlu persembahan? Tuhan nggak perlu uang. Tuhan yang nggak perlu uang. Tuhan di surga. Tapi yang uang apa? Operasional gereja. Coba gereja kalau nggak ada uang, nggak ada persembahan dari jemaat, nggak ada persepuluhan dari jemaat. Aduh saudara, itu stres. Ada beberapa gembala ngomong sama saya, Pak, tolong Pak, kontrakan gereja saya habis. Di depan ada ruko, mau disewakan. Ya kan? Ada lagi kemarin juga ada, Pak, kita butuh untuk gereja. Pak, gereja butuh ini, butuh keyboard. Pak, butuh seng, butuh untuk biliknya ganti batako. Itu saya sering dapat SMS, gereja-gereja meminta bantuan
untuk gereja itu baru bangunannya aja. Ini berapa peralatan ini? Emang nggak pakai uang? Kita ke toko musik, bayarnya pakai apa? Kartu kredit apa cash? Doa Pak. Gak bisa. Semua pengeluaran yang diminta dipakai semua. Kita undang pendeta tamu, juga ada Pak PK-nya. Terima kasih, Tuhan berkati. 3M, makasih. Nggak bisa. Semua perlu operasional. Jadi kalau bilang, Pak, tidak perlu kasih gereja. Nggak perlu kasih persembahan bertuhan. Hati kita yang penting. Hatimu di mana? Hatiku di dalam. Ku berikan seluruh kehidupanku. Ya, ku bisa jaga kasih. Boleh. Kalau soal berkat itu, orang senang. Kan Abraham, Ishak dan Yakub membatas kamu. Wah, jangan lama kan. Kalau berbuat itu lama Pak. Jangan Pak, jangan sungguh-sungguh. Kalau satu saya debat mengenai persepuluhan. Kita punya kumpulan grup banyak pendeta, saudara. Aduh, saudara, banyak juga yang lain-lainnya. Kalau persepuluhan itu kita banyak diserang. Udah nggak perlu. Dan sekarang kalau di mall itu kalau nggak ada persepuluhan sembahan, gereja cuma pakai apa? Pakai doa. Itu nggak bisa. Ya, jelas. Apa yang ini pajak ya untuk digunakan gereja, untuk menyepot gereja itu persepuluhan. Ya kan? Jadi jelas sekali apa yang kita berikan untuk Tuhan dan untuk Tuhan, yang untuk negara, ya kan? Maka Yesus diuji, Yesus di orang Farisi menjerat Yesus dalam hal membayar pajak. Supaya Yesus salah ngomong kan, dijebak. Yesus, boleh gak kami memberi pajak kepada Kaisar? Ya. Apa kata Yesus? Mana koinnya? Ini gambar koin. Ini ada gambarnya koin, ditunjukkan. Ini gambar siapa? Gambar Kaisar. Apa jawab Yesus? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Ya, wajib ya. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita di Indonesia ada gajian dipotong pajak, nggak bisa mengelak, ya kan? Kalau nggak bayar pajak kita akan tangkap, ya kan? Apa yang wajib kita berikan negara kita berikan untuk negara. Apa yang wajib kita berikan untuk Tuhan melalui gereja berikan untuk Tuhan. Jelas Yesus tidak membatalkan perjanjian lama. Yesus tidak membatalkan bahwa perempuan itu nggak apa-apa perjanjian lama, nggak bisa. Perjanjian lama tidak bisa dibatalkan, tapi digenapi melalui Yesus. Amin saudara. Jangan maunya berkat, masih persembahan sulitnya setengah mati. Mikirnya panjang banget. Sampai udah lewat persembahannya, baru ingat, iya Tuhan maafkan aku. Itu bukan salah saya, sudah lewat saudara. Benarnya persembahan atau perpetu tergantung level iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti kita memberi Tuhan. Ya kan? Jangan sok suci. Soal ahli Alkitab, itu jangan apa? Enggak perlu Pak, gitu Pak. Hati kita Pak, hati mana? Hati mana? Itu 10% hanya dari uang saja. Belum waktu kita 10%. Tenaga kita 10%. Pikiran kita 20%. Tuhan semua. Ini baru uang saja 10% susah amat. Bagaimana kita bisa memberikan 100% hidup kita? Enggak bisa. Nanti ini jelas-jelas untuk Tuhan, persepuluhan. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon benan adalah milik Tuhan. Ya, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jelas ya. Tadi juga mengatakan bahwa persembahan ya orang itu merampok. Tadi sedikit ya, merampok. Belong to me. Persembahan 10% adalah belong to me. Dan ini saudara harus kita berikan. Tadi ada yang miss sedikit ya. Tuhan berkata demikian ya. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya. Kamu suruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya di gereja itu ada dana untuk nyewa gedung, bayar listrik, bayar musik, beli ini, beli itu, dan untuk diakonia, perlu dana, ya kan? Ujilah aku,
Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap, jangan dihabisinya hasil tanahmu, jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia atau diberkati. Sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan Tuhan semesta alam. Jelas, Tuhan sampai marah loh. Ujilah aku. Kamu kok susah memberi itu Tuhan. Firstborn kamu ambil sendiri. Kamu merampok aku. Ujilah aku. Kenapa kita kata uji Tuhan? Dia dah mulai ujilah aku. Dia benar-benar udah bergetar. Orang gak mau kasih persembahan. Di rumah Tuhan gak ada roti. Ya kalau gak ada roti imannya emang kenapa? Nyangkul barang kan akhirnya. Nyangkul kebon. Rumah Tuhan kosong. Maka ujilah aku. Maka kamu akan berkelimpahan. Aku buka tingkap langit. Mendoakan berkat. Mendoakan dari malapetaka. Bencana. Sampai kita hidup berkelimpahan. Sampai orang itu melihat kita. Ini orang diberkati. Orang yang bahagia nih. Sampai begitunya. Kita kalau nggak seperti Tuhan. Waduh susah. Saya ngomong apa adanya. Firman Tuhan. Saya nggak mau kasih. Oh ya nggak usah. Amin saudara. Bagaimana kita diberkati Tuhan. Bagaimana kita bisa cinta Tuhan juga. Kalau kita tidak memberikan pekerjaan Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, pasti juga mencintai pekerjaannya. Amin saudara. Kalau kita bilang cinta Tuhan, tapi kita sama kerjaan Tuhan, hitung-hitungan, itu nggak cinta Tuhan. Kalau kita punya pacar, misalnya, ya kan, hitung-hitungan. Ya. Kalau kita akan nonton di bioskop, ya kan, beli popcorn dah kecil, satu berdua. Ya kan? Terus beli satu Coca-Cola kecil, satu berdua. Ya kan? Alasannya, Mbak, biar mesra. Itu pelit. Pelit. Udah beli popcornnya kecil, ya kan, berdua. Coca-Cola kecil berdua. Mesra katanya, itu pelit, hati-hati. Jangan ketipu. Tapi kalau kita cinta pacar kita, pasangan kita, pasti kita berikan hadiah, belikan yang terbaik. Ini aku yang kecil deh, kamu yang besar, ya kan? Pernah kita ngalah? Ini aku yang kecil apa? Kamu kecil biasa, aku yang kecil, kamu besar aja deh. Wah, ngalah gitu kan? Cinta, ya kan? Jadi yang lagi pacaran perhatikan tuh, ya kan? Ya cewek hati-hati ya, dia cowok harus pintar. Kalau udah pelit itu lebih baik nggak usah. Jadi bukti cinta kita dibuktikan melalui perbuatan. Kalau kita nggak mencintai perbuatan Tuhan, apa pekerjaan Tuhan, artinya kita tidak cinta Tuhan. Kita hanya memberi, ya. Dan Tuhan berjanji, aku akan buka semua tingkap langit. Aduh saudara, anak saya dulu, saudara Stephen, waktu belum kita gereja, saudara Stephen, kamu harus bertuhan. Dari mana Pak uangnya? Uang jajan kamu. Setiap kasih uang jajan pun setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semua libur dulu. Itu dikumpulkan, sen kasih ke gereja besar ke sini, ya kan? Kasihkan, itu di NBC, bilang aja, terus NBC, ya. Itu diberikan bertuhan. Stephen dari SMP atau SD, SMP, SMA, bersepuhan. Ya kan? Dia ketua kemarin juga bersepuhan ke gereja. Pak, kalau gereja sendiri, bukan begitu. Di luar gereja pun, di gereja luar pun demikian. Kita terlatih. Dari teman kita berperubahan. Ya kan? Abang anak-anakku, jangan sampai tidak memberi persembahan. Cynthia di Singapura, WP ya, WP perpuluhan. Di Cina perpuluhan. Kerja paten di Cina, di Singapura perpuluhan. Dimanapun dia berada, dia perpuluhan. Saya didik anak saya perpuluhan. Masuk mama saya juga, ada saya perpuluhan. Jadi kita jangan dihasut oleh iblis di dalam memberi akan banyak kekurangan. Jangan sudah ya, hati-hati. Kalau kita tidak memberi, bukannya ini kemakmuran, ini firman Tuhan. Apa adanya, saya nggak bisa melebih-lebihkan, ini firman Tuhan. Ya. Dan ya. Yesus memperhatikan persembahan. Ya. Jelas, persepuluhan jelas ya, selesai ya. Bahwa itu firman Tuhan, Yesus tidak menghilangkan perpuluhan, tidak menghilangkan perjanjian lama, tapi menggenapinya. Kita persepuluhan, dan terutama kita juga harus mengasihi. Ya. Kasih, belas kasihan. Ya. Yesus memperhatikan persembahan. Ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jelas, Yesus ngapain dia? Kok nganggur-nganggurnya itu loh. Di imam duduk depan peti, dia terang persembahan begini.
Dia memerhatikan bagaimana cara orang memasukkan uang ke dalam peti. Wah, ini orang ini sambungannya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ya. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Wah, ini cepet banget ya, baru ayat 1. Apa-apa itu dari nanti kalau kamu lagi. Sebab ini belum saya terangkan waktu kemarin kan. Maka kan jelas Yesus memperhatikan cara orang memberi persembahan. Jangan sampai kita ada nggak lihat kok. Kasih itu angka kosong, angkat. Aduh saudara, kita benar-benar berdosa. Kalau nggak ada uang misalnya ada 5.000, nggak apa-apa lah 5.000. Tapi jangan saudara kaya kasih 5.000, banget tentu. Pelit, nggak sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Ya. Lukas 8 ayat 1-3. Ya, ini pekerjaan Tuhan perlu uang. Ya. Tidak lama saja Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau Yesus gak perlu uang, udah gak usah, gak perlu uang. Yesus gak perlu uang, yes. Tapi pelayanannya perlu uang, ya kan? Untuk beli roti, untuk makan, untuk apa? Ya, banyak untuk macam lah. Kan? Maka Yesus support oleh pelayanan oleh teman-teman itu. Jadi jelas sekali, ya. Di sini orang kaya memberi persembahan, orang miskin pun berpersembahan. Jadi tidak ada pengecualian. Jangan sampai orang bilang, Pak, nggak perlu persembahan gereja, nggak perlu persembahan. Ada loh gereja yang demikian ngomong gitu. Nggak perlu persembahan, nggak perlu persepuluhan. Karena masih banyak donaturnya. Begitu dari hilang, langsung beda banyak. Persembahan di gereja ini, pasti Tuhan berkati. Dulu kalau banyak donaturnya emang nggak perlu. Tapi juga tidak boleh demikian. Tidak melatih jemaat untuk memberi bagi Tuhan, akhirnya akan menjadi orang cinta uang. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya. Hendaklah masing-masing memberi menurut keadaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Kalau memberi, terserah saudara. Tidak ada persentase. Pajak bisa nggak ditawar? Misalkan demikian 10%, ya 10% untuk gereja. Kalau persembahan terserah, tergantung kerelaan hati saudara. Tapi Allah mengasihi orang yang memberikan sukacita. Ya. Amsal 10 ayat 12. Berkat Tuhanlah yang kaya, kita tidak akan menambahnya. Jelas. Kita bisa kaya, berkecukupan, karena Tuhan yang memberkati kita. Karena kita cinta Tuhan. Jangan sampai kita nggak mau memberi pekerjaan Tuhan, gereja, nggak mau persepuluhan. Doanya Tuhan berkati berlimpah-limpah, dagang pret. Nggak bisa. Bisa Pasal 20 ayat 5. It is more blessed to give than to receive. Lebih diberkati, lebih bahagia, lebih bersukacita ketika kita bisa memberi daripada menerima. Maka saudara belajarlah memberi. Jangan belajar menerima. Kalau memang gampang, ya jangan belajar menerima, belajar memberi. Menerima adalah berkat, tapi kalau memberi itu adalah kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan. Dan kita lebih bahagia ketika kita memberi. Jadi yang memberi lebih bahagia daripada yang menerima. Jelas kan? Tapi banyak orang itu susah. Kalau memberi susah, maunya minta aja. Maka gereja ini juga akan saya adakan planning setiap sebulan diakonia. Diakonia ke tempat di pajak Tuhan, ya kan? Besok kita diakonia lagi ke kereta api, kita mulai
Daripada kita keluar pulau yang jauh-jauh, mahal-mahal tiket pesawat. Tiket pesawat itu bisa 5 juta langsung di mobil sembako, ke mobil penuh. Ya kan? Kita mau ubah planning kita dalam penginjilan dengan memberikan kasih pada orang. Kalau saya tahu, berkat yang kita terima dari Tuhan, kekayaan itu dari Tuhan, maka harus kembali ke kemuliaan Tuhan. Ya, itu baru memberi, ya. Dan hati-hati ya. Kalau kita nggak memberi, kita akan bercinta uang atau pelit. Akhirnya kalau kurang dia mencuri. Kita lihat. Ya, kok ada hilang nih. Ada hilang. Apa? Di sini saja ada hilang. Ya, Yudas Iskariot. Ya. Maka Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Maka masuklah iblis dalam hati Yudas. Hilang di situ. Iblisnya tahu apa mau dibahas. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 muridnya. Pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawas bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberi sejumlah uang kepadanya. Ia menyuruhnya dan mulai dari hal itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. Jadi Yudas Iskariot dimasukin iblis. Kalau masuk iblis, kalian cinta uang. Kenapa dia bisa masuk iblis, Yudas? Karena sering mencuri, cinta uang. Jangan kan memberi, gak pernah memberi. Dia mencintai uang, mencuri uang. Ketika sudah ada celah-celah masuk iblis. Akhirnya Yudas kemasukan iblis dan dia pergi ke imam-imam kepala, ya kan, kepada pengawal bait Allah dan berunding untuk membunuh Yesus. Ya kan? Makanya jangan sampai cinta uang, jangan mencuri uang Tuhan, merampok Tuhan. Nanti akan banyak iblis masuk ke dalam hidup kita dan kita akan melakukan banyak kejahatan, banyak dosa. Hati-hati, makanya akar dari segala kejahatan dan cinta uang, ya kan? Akhirnya begitu dicuri, udah dihasut, begitu Yesus disalib, didakwa. Kamu jahat loh, guru kamu yang kasih kamu kuasa, kasih berkat, kamu fitnah, kamu jual, dan dia akan dibunuh loh. Jadi, dia nggak bisa apa, loh, kamu melaku, kan? Nggak ada gitu kan, dia tertekan. Kamu akhirnya apa? Habis disuruh membunuh Yesus, dihasut pikirannya, uang banyak, udah Yesus mati, dia dihasut, kamu didakwa itu. Kamu jahat, kamu serakah, kamu cinta uang, udahlah kamu stres. Akhirnya kamu stres ya, Yudas. Kok nggak solusi? Kantor diri. Akhirnya mati. Dihasut, buat dosa, nembak orang, jebret, ya kan? Akhirnya dihukum, wah, itu bisa ketawa. Akhirnya ngasut main lagi. Hati-hati ya. Jadi jelas sekali bahwa kalau kita sudah uang maka banyak sekali kejahatan yang kita berbuat. Hitungannya banyak dari lain-lain semua. Ini sudah ya. Jadi ketakwaan adalah mengingatkan akan keselamatan kita. Mengingatkan akan keselamatan kita. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Jelas ya. Kalau kita iman sudah bahas, jadi kalau Allah pun Bapa di surga menyerahkan anaknya untuk kita, apalagi yang kita perlukan, semua akan diberikan. Dan Yesus Kristus dari pembela kita, dia mati mengantarkan kita, dicambuk, disiksa sampai hancur tubuhnya, dan dia ikut salib dan dia disalib. Ya. Dan kita akhirnya menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi anak-anak Allah. Kalau Adam ya dia, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma ya karena perjuangan dalam Kristus Yesus ya. Jelas ya. Jadi Roma 5 ayat 18-19, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, ya kan? Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran Yesus semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, itu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ya, iya. Adam punya kuasa atas semua ciptaan. Yesus juga punya kuasa atas semua ciptaan. Jelas sama.
Ya, Adam pertama dan Adam kedua sama-sama punya kuasa atas semua penciptaan. Adam dicobai, dihasut oleh iblis, dia gagal. Yesus juga demikian, Adam kedua, dia juga dicobai juga, tapi dia lewat dan bisa menolak semua hasutan iblis. Ya. Apa nih? Oh, dosa Adam menjadikan semua manusia itu terinfeksi oleh dosa. Dosa semua manusia pada Adam. Ya. Kalau Yesus memberikan pertobatan, keselamatan, kalau kita mau menerima, ya. Adam, dia tidak taat, ya. Dan ditentukan lead to death, mati akhirnya. Dia nggak taat, akhirnya mati. Yesus taat dan dia hidup kehidupan, masuk kita selamat. Ya. Adam memberikan kuasanya dunia ini kepada setan. Tapi Yesus mengambil kembali kuasa itu dari setan. Jadi kita percaya Yesus punya kuasa untuk mengalahkan setan. Punya kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit. Punya kuasa untuk membongkar semua kutuk. Dan punya kuasa untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin saudara. Ya. 3, ketakwaan keselamatan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Ya. Dan sudah kita bahas. Ya. Kita lebih dari pemenang melalui Yesus. Ya. Jangan sampai ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan ketelanjangan, bahaya. Kita ingkar dari Yesus. Banyak sekali setan menghasut kita. Ya kan, penindasan juga bisa buat kita undur dari Tuhan. Ya kan? Bisa juga kan. Terus akhirnya kalau masalah kita, ya, penyakit kita kecewa Tuhan karena apa? Kita bangkrut, kita nggak punya pekerjaan, kita kecewa Tuhan. Itu punya banyak cara supaya kita hancur, supaya kita kembali dalam dosa dan membatalkan kita keselamatan. Jadi keselamatan bisa di-cancel. Ya. Ingat itu. Orang Israel bebas dari Mesir, ya kan, dari perbudakan untuk ke tanah Kanaan, jangan jalan sebuah orang nggak taat, tidak masuk ke tanah Kanaan. Yesus sudah kasih kita keselamatan, sudah dibaptis percaya Yesus, tapi tengah jalan kita masih hidup ini, banyak godaan-godaan tipu mudah iblis, dan kita dikacaukan dan kita berbuat dosa dan kita tidak akan masuk ke surga. Ya, jadi hati-hati. Ya. Yang ketiga tadi, ya sudah, ini juga sudah. Amsal 23:7a, tepat seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, kena ia. Kita kalah, kita kalah. Kita harus pikiran kemenangan dalam Yesus. Saya dalam Yesus menang. Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang beri kekuatan pada kita. Ya, saudara. Jadi kita sudah benar percaya bahwa kita sudah menang. Kita lindungi dalam firman Tuhan. Ya kan? Tidak kayak bangsa Israel. Dia disuruh ngintip, mengintai di tanah Kanaan. Aduh, kita tidak ada maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Dia melihat orang raksasa, pikirannya main, logikanya main. Gak mungkin kalau aku bisa masuk, itu orang raksasa akan menyerang kita. Kita akan dimakan, kita akan belalang. Tidak bisa, saudara. Jadi banyak hal yang kita takut. Satu dua takut. Kalau khotbah begini, kalau malam udah stres saya, saudara. Stres saya. Wah, nggak tidur, jangan ganggu. Oh ya bos, 3 hari saya stres, saudara. Itu iblis ada ke saya, kamu nggak bisa lah. Kamu siap sedia, harus siapkan begini, begitu. Wah, pokoknya ketakutan. Kalau stres, kadang mata sampai merah, saudara. Maka, tadi khotbah saya sampai. Karena sudah tahu Tuhan bisa percaya. Ini materinya, dan saya akan sampaikan. Biar Tuhan kasih kata-kata, pesanmu untuk ya, banyak hal demikian. Hati-hati saudara. Jadi kita bisa di dalam Tuhan. Nah, kita sudah. Nah, ini berapa lama lagi umat yang saat ini akan bersungut-sungut padaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel padaku telah kudengar. Maka jangan demi akal hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di firman-Ku, demikianlah akan aku lakukan. Kalau kita sungut-sungut, aku akan mati, aku akan jatuh, aku akan bangkrut, aku akan sakit dan sembuh. Saudara, Tuhan dengar. Kalau kita mengeluh, Tuhan nggak punya uang buat bayar ini, betul. Ya udah, Tuhan nggak kasih apa.
Karena kamu punya mindset, hanya pikiran bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu punya pikiran bahwa kita akan mengalami kekalahan. Tidak bakal sembuh. Kalau dokter bilang ini kanker yang keempat, kamu akan mati. Pasti aku mati. Aku mati. Karena apa? Kanker yang saya sembuhkan. Katakan ke Tuhan aja. Dalam nama Yesus aku sembuh. Itu aja. Jangan sampai kita lemah. Saya nggak belajar. Kita berbagi dengan belajar dari firman Tuhan. Ya. Jadi akhirnya 10 suku tidak mau masuk. Ke tanah Kanaan nggak bisa masuk. Yosua dan lain lagi. Dia ngomong, kita pasti bisa masuk. Asal jangan memberontak pada Tuhan. Hanya jangan memberontak pada Tuhan. Dan jangan takut pada bangsa itu. Sebab mereka akan kami telan habis. Yang lain itu bilang, aku akan telan, akan mati. Yosua bilang sama Kaleb, mereka akan kami telan habis. Wah, ini mentalnya, pikirannya itu. Dia bilang, kalau Tuhan beserta kita, ya kan, pasti kita bisa. Jika Tuhan berkenan dengan kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Pikir Tuhan. Maka Musa bilang gini, kalau Tuhan tidak bersertaku, aku tidak mau jalan. Jadi kita disertai Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Identitas kita adalah anak Tuhan. Pewaris kerajaan surga. Jangan sampai hidup kita kalah oleh keadaan, saudara. Ya. Jadi pemenang. Ya, saudara. Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Don't be like the world, a people of this world. But let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Jangan kita hidup berpikir seperti dunia. Ya. Tapi biarkan Tuhan merubah cara kita berpikir dengan firman Tuhan. Dulu saya orang pesimis. Saya ngomong sih gak berani karena ngomongnya cepat. Saya masih cepat. Tapi minimal berani. Dulu gak berani. Kalau ngomong di mimbar gak berani. Jangan kan mimbar. Di kelas saya gak berani. Saya malah sering bolos karena takut ngomong, takut presentasi. Ya kan? Karena saya gagap, ngomong cepat. Tapi sekarang waktu masih cepat, saya masih sudah berani ngomong. Kenapa? Saya tahu firman Tuhan bahwa Tuhan memampukan aku. Musa ngomong, Tuhan aku gak buta lidah, gak ada berbicara. Musa, siapa yang menciptakan lidah bibirmu? Engkau Tuhan, pergilah, aku menyertai lidah bibirmu. Itu keren. Dan saudara, dulu saya sama juga ada saudara yang pesimis, ya, takut gitu loh. Ya. Orang Jawa bilang selingkuh. Ya. Lihat nih, pikiran Yesus yang melalui pakai logika. Yohanes 6 ayat 9. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya kan? Terus ada lagi seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang semua ini? Buat Yesus, logikanya logika dunia. Tidak mungkin Tuhan kita belanja dengan 200 dinar untuk makan 5.000 laki-laki dan banyak perempuan anak-anak. Mana bisa? Nggak cukup. Walaupun dibagi kecil-kecil nggak bisa. Apa kata Andreas? Apakah artinya 5 dibalikan? Itu mindsetnya masih dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup melipat gandakan roti atau hal-hal kecil yang kita miliki. Jadi pikiran kita harus selaras dengan pikiran Tuhan. Di sini Tuhan, ini pikiran Tuhan di sini semua. Baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak punya pikiran Tuhan. Pikiran ke dunia, kalah, bangkrut, aku nggak bisa makan. Akhirnya kita minta-minta. Itu pikiran dunia. Tapi pikiran Tuhan, aku diberkati. Jangan kita tanya aja, aku diberkati, aku dilimpahi. Tapi mindset kita tidak seperti mindset Tuhan. Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas ya? Saudara harus benar-benar belajar Alkitab, kenal Yesus, kenal Tuhan kita. Apapun yang Tuhan lakukan itu tidak masuk akal.
Dan itu tidak akan bisa dilakukan untuk kita. Kalau kita mau percaya dan kita mau punya pikiran seperti pikiran Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Ya. Jadi Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jelas kan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata Tuhan, yes, ya Tuhan. Dan bagi orang yang percaya. Lama saya kita percaya enggak? Ya saudara, dan sekali ya kita sampai sini ya, ini baru mulai. Tadi review yang baru mulai saudara. Daud sudah mengalami kemenangan di dalam pikiran dan perkataan. Dalam perkara bertanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ini Daud ngomong sama Saul, janganlah seorang ditawar hati karena dia. Saul tawar, lihat gede, Indonesia-nya gede, semua orang saya tawar hati, takut. Daud ngomong, janganlah seorang ditawar hati, ya, karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda dan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini perkataan iblis. Kamu nggak bisa, kamu masih kecil, kamu masih muda. Kau lihat waktu muda pun sudah bertempur, dia sudah hebat, kamu nggak bisa apa-apa. Tapi namanya Daud, dia punya ketopong pikiran Tuhan. Kalau Tuhan menolong Daud dari singa dan beruang, pasti dia menolong apa? Daud melawan Goliat. Dia punya pikiran. Kalau dulu Tuhan tolong, kamu tolong. Tetapi dia berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah dan binatang engkau. Jelas ya, saudara, mas besar apapun yang kita miliki, keuangan, kebutuhan kita, kesembuhan, pemulihan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan sanggup menolong. Sanggup menolong. Jangan sampai kepikiran, aduh, aku harus utang kemana nih? Aduh, minta ke siapa nih? Jangan. Minta ke Tuhan. Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Ya. Jadi jangan sampai minta-minta. Nggak boleh. Ketopong keselamatan menjadikan kita baru. Ya. Ini yang terakhir. Ketopong keselamatan menjadikan kita ciptaan baru. Efesus 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaan dan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ya, bahwa kita adalah manusia baru. Ya. Bukan manusia lama lagi, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau udah pakai manusia baru, tinggalkan manusia lama. Gak bisa kita udah dibaptis, udah percaya Yesus, dia masih pakai perbuatan lama. Gak bisa, saudara. Lepaskan, pilih yang baru yang lama. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita udah lama dibaptis, percaya Yesus ke gereja, jangan berbuat dosa lagi. Itu dosa juga pakaian lama kita. Kalau kita masih pakai pakaian lama, kita nggak bisa masuk surga, saudara. Ya. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan yang lama masih ada. Ya. Yang baru datang, yang lama dibuang. Itulah banyak orang masih di dalam yang pakaian lama. Hati-hati, saudara. Ya. Jadi saudara jangan sampai pakai pakaian lama. Yang buat dosa, jangan buat dosa lagi. Yang jahat, jangan jahat lagi. Yang pelit, jangan pelit lagi.
Ada loh orang itu bangga. Bu, aku pelit, Bu, ada. Bu, aku pelit, Bu. Lu bangga ngapain? Lupa lah kalau kamu tahu pelit. Orang sadar dia pelit, sadar. Dia ngomong, aku pelit loh. Bukan dibangga-banggakan ya. Kalau aku murah ini dengan ya, aku pelit loh. Itu gak masuk surga. Benar, gak masuk surga. Kita ngomong apa adanya. Surga itu benar-benar tempat yang kudus, yang suci. Orang di mana tidak berbuat dosa sama sekali, yang dikuduskan, tidak tinggalkan kotor lama. Itu surga. Kalau yang masih pelit-pelit itu jangan jauh dari berkat Tuhan, dari berkat Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat satu dengan gelap? Jelas ya. Jadi kita jangan mencari pacar yang tidak kenal Yesus, yang tidak mau menerima Yesus. Itu gelap dan terang, ya kan? Light, darkness, dark, light, ya kan? Ini tidak bisa ketemu. Berantem terus, ya. 1 Korintus 15 ayat 3 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita aja pakaian baru, hidup yang baru, berbuat yang benar. Jangan kita kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol dengan orang yang masih berbuat dosa. Kita akan ketularan. Walaupun teman lama, jangan berbuat dosa. Jangan kumpul sama orang yang masih berbuat dosa. Nanti kita kena penghukumannya. Ya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya. Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi jangan kumpul-kumpul dengan orang yang berbuat dosa. Sudah ciptaan yang baru, ya kan, menjadi ini kayak gambarnya tekan semua kali salah. Bilangan 33, 55 sampai 56. Ya. Tapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diam itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancangkan melakukan pada mereka. Jelas, jadi ini ada cerita di mana Tuhan menghalau. Kalau kamu masuk ke negeri yang dijanjikan, kamu jangan menjadi satu dengan mereka. Ya, harus dibunuh mereka. Kalau menyerang orang Midian, bunuh semua. Loh, kok ada orang perempuan-perempuan? Akhirnya perempuan jadi jeratnya. Kayak bangsa Midian, ya kan? Jelas sekali. Bunuh semua kan? Bunuh semua. Tetapi dia nggak dibunuh, akhirnya terjerat. Oleh karena Biliam, maka dia menjadi jahat. Ya. Ini dengan lagi, nah ini yang aja. Bilangan 31 ayat 14, 16. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup. Ya kan? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Biliam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia kepada Tuhan dan hal Peor. Juga tulah pun atas umat ini. Wanita nanti tidak dibunuh, suruh dibunuh, tidak dibunuh. Akhirnya ada Kain mengawinkan dengan perempuan itu dan orang Israel dihukum Tuhan. Ya, jelas sekali. Jangan sampai kita bergabung, bergaul dan berhangaround duduk orang-orang dunia yang tidak mau kenal Tuhan. Ya, jelas sekali. Pergilah dari mereka, ya, daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dan dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetaka-nya. Ya. Hati-hati, dosa mereka tertimbun. Allah sudah penuhi banyak dosanya. Dan juga jangan sampai kita kena dosa mereka. Ya, dosa mereka. Filipi 4 ayat 6-9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa yang pun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ikhlas syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kita harus memikirkan yang baik-baik. Pak dia saya Pak rasa biar aja. Pak dia ngomong gini biar saja. Jangan dipikirin. Ya. Kita pikir yang baik-baik aja, yang enak-enak dengar, ya, yang kita bisa senang. Aku kalau ada hal itu saya nggak mikir, udah nggak mau. Makanya ada orang-orang begitu saya nggak mau, udah kamu begini aja. Daripada
ngomongnya keren, tapi kita, bikin kita takut, bikin kita khawatir, bikin kita kesel. Lebih baik kita baca Alkitab. Ingat, daripada kita nganggur ke teman-teman kita yang banyak dosanya, yang tidak mau bertobat, yang tidak benar, lebih baik kita baca Alkitab. Enak, ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima dari firman Tuhan, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Jadi kita harus pikirkan yang baik-baik, saudara, yang terakhir, saudara. Peperangan ada di dalam pikiran. Peperangan selalu ada dalam pikiran. Ada kalah dalam pikiran, kita kalah dalam pikiran. Menangkan dulu peperangan di pikiran kita. Ya, supaya kita menang di dalam hidup kita. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita di dunia. Karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang kebenaran akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Pikiran dunia kita tawan. Jangan keluar, jangan berpikir. Tapi kita pakai pikiran Kristus. Maka hidup kita berbeda. Jangan khawatir. Jangan cemas. Jangan takut. Itu pikiran dunia kita. Otak kita. Tapi kita harus tawan pikiran kita itu. Yang dunia itu. Dan taklukkan kepada Kristus. Amin, saudara. Filipi 2:5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat cuma dalam Kristus. You are created to be like that. Untuk siapa? Saudara, kita belajar ya. Maka isilah kita tentang firman Tuhan. Ya. Ini akan kita bahas nanti dalam sidang roh. Saudara, mari kita bagi saudara. Ini kalau dibahas detail akan banyak. Nanti Ibu Gembala, Ibu Ida akan membahas lagi lebih dalam lagi. Saya hanya firman saya jelaskan apa adanya. Nanti kita akan menjelaskan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih mendarat, lebih dalam kehidupan kita.